Pemirsa, 3 menteri mengkritik data penerima bantuan sosial di DKI Jakarta yang mereka sebut salah sasaran. Lantas bagaimana tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan? Sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat sore Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai tudingan data yang tidak sesuai antara pusat dan juga daerah, Pak? Ya, jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa diskusi, pembicaraan itu juga berjalan terus antara kami di DKI dengan kementerian di pusat. Jadi bukan tidak ada, itu ada terus. Kemudian seringkali keramaiannya itu menjadi berlewat karena ada statement-statement. Karena itu saya tidak pernah membuat statement terkait apa yang kita bahas, karena dalam pembahasan ada persamaan pendapat, ada perbedaan pendapat, ya biarlah itu di dalam ruang persidangan dan itu normal gitu. Lalu sekarang terkait dengan data, ada yang waktu itu sempatannya mengatakan bahwa pemberian bansos itu tidak tepat sasaran. Terus saya sampaikan di sini, kita memberikan bantuan sosial itu kepada 1.194.000 kepala keluarga ya, 1.194.000 kepala keluarga. Kemudian di dalam pelaksanaannya 98,4% itu tepat sasaran. Ada 1,6% yang tidak tepat sasaran. Dan saya sampaikan ini dari 2 minggu lalu. Ada 1,6% yang tidak tepat dan itu harus dikoreksi. Jadi kami dari awal mengakui bahwa tidak 100% sempurna. Kenapa? Disiapkan dalam waktu yang cepat, kemudian mekanisme pengumpulannya menggunakan data yang ada, tapi kita harus kerja menyampaikan dulu ke masyarakat sambil mendapat feedback. Mana yang benar, mana yang salah, nanti dikoreksi. Karena kalau kita koreksi dulu datanya lengkap, tidak kekejar ke waktunya. Jadi ada satu kemana, tapi yang 98,4% ini tidak jadi pembahasan. Yang jadi pembahasan yang 1,6%. Padahal secara proporsi sebetulnya kecil itu margin of error yang kecil, tapi harus diakui memang tidak ada yang sempurna. 1,6%. Jadi ada 1,6% bermasalah. Ini yang biasanya dikutip. Si A, si B, si C dari 1,6% yang kita akui, alhamdulillah, itu sekarang sudah diperbaiki untuk kemudian putaran yang kedua, yang nanti akan berlangsung mulai pekan depan, itu menggunakan 1,6% yang sudah dikoreksi, bahkan ada penambahan. Kemudian ada tudingan bahwa double penerima dari Jakarta dan juga penerima dari bantuan pusat. Ini perlu saya luruskan di sini. Tidak ada double. Yang terjadi begini. Bantuan dari pemerintah pusat dimulai tanggal 20 April. Itu akan diberikan. Kemudian PSBB di Jakarta itu mulai tanggal 10 April. Jadi 10 April kita mulai PSBB, bantuan dari pusat tanggal 20, maka di antara tanggal 10 dan 20 itulah DKI memberikan bantuan sembako. Dimulai tanggal 9, DKI membagikan, selesai di tanggal 25. Pemerintah pusat mulai tanggal 20, selesai di tanggal 6. Jadi, ini bukan pemberian bantuan sembako yang double, tapi pembagian untuk membuat mereka semua bisa mendapatkan pasokan pangan. Selama 1 minggu mereka diberi, pada pekan berikutnya atau 10 hari sesudahnya dari pemerintah pusat. Jadi bukan double itu bila begini. Di waktu yang sama mendapatkan bantuan sembako bersamaan, itu double. Sama seperti begini, dapat makanan 2 piring, diberikan bersamaan pada saat jam makan siang, itu namanya double. Tapi kalau 2 piring ini, satu diberikan untuk sarapan pagi, satu diberikan untuk makan siang, yaitu normal. Orang memang makan ada siklusnya, sama seperti pangan. Jadi diberikan fase awal, 10 hari pertama dari DKI, sesudah itu diberikan dari pemerintah pusat. Nah, jadi ini bukan double sama sekali. Kemudian yang berikutnya soal data. Sempat diramaikan bahwa dulu datanya katanya 3,7, 3,8 juta. Kenapa kok jadi 1,2 juta? Atau 1,1 setelah dibersihkan. Jadi, angka yang awal, yang disebut-sebut sebagai 3,7, 3,8 juta, itu adalah perorangan. Data jumlah orang yang akan mendapatkan bantuan. 1,1 juta adalah mereka yang sudah selama ini tercatat penerima bantuan di DKI. 2,6 sampai 2,7 juta adalah mereka yang miskin baru.
yang karena kondisi krisis mereka membutuhkan. Jadi totalnya 3,7 Pak Anies, juta orang. 1,1 juta itu sudah menerima bantuan ya Pak ya dari dana Pemprov DKI Jakarta? Enggak, saya luruskan dulu. Ini adalah orang yang selama ini masuk miskin. Jadi mereka selama ini selalu dapat bantuan. Itu orang. Ketika kemudian kita koordinasi antara kementerian dengan DKI, kita kemudian melihat bahwa bantuan itu tidak diberikan per orang, tapi per kakak. Karena kalau per orang, dalam satu kakak, ada bisa 3 orang yang terima bantuan. Anaknya terima KJP, bapaknya terima kartu pekerja, neneknya terima kartu lansia. Kalau pakai perorangan, dia bisa terima 3 paket. Karena itulah kemudian, data 3,6-3,7 juta orang ini dikompilasi berbasis kakak. Ketika jadi kakak, jumlahnya menjadi 1,194. Jadi 1,2 juta ini. Jadi ini bukan orang, tapi kakak, kepala keluarga. Baik. Nah, Pak Anies, soal data ini Pak, soal data per tentu, jiwa dan juga per kepala keluarga ini perlu kami dalami. Bagaimana kesepakatan di awal dengan Kementerian Sosial Pak? Sesaat lagi Pak, kita harus jeda terlebih dahulu di Kabar Petang pemirsa. Terima kasih pemirsa Anda kami bersama kami. Kita lanjutkan kembali. Pak Anies, ini informasi yang beredar di luar bahwa Pak Anies tidak mematuhi kesepakatan bersama dengan sejumlah menteri, termasuk PMK, Mensos, dan juga Menkyu. Nah, mungkin pemirsa harus tahu ini, kesepakatan apa sih yang menurutnya di sini ada yang miss begitu Pak Anies? Saya juga tidak tahu di mana yang dianggap salahnya, tapi saya ingin sampaikan saja bahwa dalam pembicaraan kita menyepakati untuk membantu 3,7 juta orang. Nah, kemudian 3,7 juta orang itu dibaginya bukan paket per orang, tapi paket per keluarga, per kakak. Kalau di level teknis semuanya tahu kok, para pengelola program ini, bahwa 1,2 juta kakak, karena itu pembagian sembako dari DKI kepada keluarga, pembagian sembako dari kementerian juga kepada keluarga. Artinya kan memang sama kan? Dan jumlahnya juga sama, orangnya juga sama, jumlah penerimanya ya. Kemudian, nah perbedaannya adalah waktunya. DKI memberikan lebih awal, sesudah PSBB diterapkan kita lakukan, kemudian kementerian memberikan tanggal 20 sampai tanggal 5, 20 April sampai tanggal 5 Mei. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah di situ. Nah, kemudian ketika muncul pembicaraan kemana yang 1,1 juta tanggung jawab DKI. Kemudian, nah ini yang menurut saya harus diluruskan, bahwa angka penerima per orang 1,1 dengan 2,6 itu sudah dijadikan satu menjadi hitungan keluarga. Sudah tidak ada lagi pembicaraan pembagian sembako per orang. Karena memang kalau sudah saya sampaikan, ada satu keluarga yang dia tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Anaknya terima KJP, ayahnya terima kartu pekerja, neneknya terima kartu lansia. Mungkin kalau ada saudaranya penyandang disabilitas, dia menerima penyandang disabilitas. Itu kalau dihitung, itu mereka 4 orang penerima. Nah, sementara sembako diberikannya 1. Jadi 1 untuk 1 keluarga. Jadi sesungguhnya di lapangan ada seperti saya sampaikan tadi, ada 1,6% orang yang tidak, keluarga yang tidak tetap itu dikembalikan. Tapi 98,4 itu benar. Nah, cuman yang benar itu kan nggak jadi berita ya. Yang jadi berita kan 1,6%. Tapi 1,6% sudah dikoreksi. Jadi dari sisi itu sebetulnya tidak ada masalah. Tapi makanya perlu dijawab Pak, 1,6 ini kok bisa meleset apa Pak dasarnya Pak? 1,6 ini tidak tepat sasaran. Kenapa bisa terjadi? Oh, banyak faktor. Satu, mereka selama ini rupanya menerima bantuan, tapi tidak pernah mau mengaku kalau mereka menerima bantuan. Karena apa? Karena transfer. Jadi mereka sebetulnya penerima bantuan. Ketika diberinya bentuknya cash, nggak lapor ke kita bahwa salah. Atau mereka dulu mengusulkan dan diterima. Itu ada bahkan nama-nama beberapa orang yang cukup menonjol, itu terima di situ. Artinya selama ini anaknya terima bansos dalam bentuk KJP. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah, macam-macam ininya faktornya. Nah, tapi ini semua kemudian kita koreksi. Jadi ini dari sisi data sih insya Allah baik ini. Dan Mas kalau boleh jujur ya, dengan bayangkan tanggal 7 April kita memutuskan PSBB dimulai tanggal 10,
langsung dalam 2 hari menyiapkan bansos untuk 1,2 juta orang. Bila tidak memiliki basis data yang baik, tidak mungkin errornya hanya 1,6. Kalau basis datanya lemah, errornya bisa 30%, bisa 20%, errornya 1,6 dengan persiapan 3 hari. Saya harus sampaikan pada semua, ini saya katakan pada anak buah di Jakarta, this is impressive. Dengan waktu 3 hari, menyiapkan 1,2 juta, dengan data yang ada selama ini bagus. Ada keluarnya betul, yang sempurna hanya milik Allah. Tapi koreksinya diakui, kami tidak menutup-nutupi. Nah kemudian ketika kemarin ada pertanyaan minggu lalu, kok double? Tidak ada double. Ini justru orang makan itu ya habis. Masa kalau dikasih sembako minggu ini oleh DKI, kemudian 10 hari berikutnya tidak diberi sembako lagi. Nah, terus makan dari mana nanti? Ini berbeda dengan kalau pembagiannya itu sepeda. Kalau orang keluarga diberi sepeda minggu ini, minggu depan terima sepeda lagi, itu namanya double. Tapi kalau minggu ini dapat sembako, 10 hari dapat sembako lagi, itu namanya benar. Karena kalau tidak, mereka tidak bisa mendapatkan makanan pokok. Baik. Ini keluarga yang paling rentan. Jadi saya berkali-kali sampaikan bahwa yang kami kerjakan insya Allah benar. Bisa dijelaskan semuanya. Semua datanya bisa dicek, transparan. Ada yang keliru, ada 1,6, tapi 98,4 itu beres. Jadi data juga begitu, 3,7 juta. Ya betul, itu orang. Tapi begitu keluarga, itu 1,2 juta. Jadi sesungguhnya ini tidak masalah gitu di lapangan. Artinya tidak ada masalah di sana, memang ada katakanlah pembaruan data lagi sesuai dengan jumlah kepala keluarga, bukan orang per orang. Pak Anies, kita mundur lagi ke belakang Pak Anies, kita ingin mengkonfirmasi soal blak-blakan Anda ke media asing. Australia yang menyatakan bahwa sempat dilarang atau dihambat oleh Menteri Kesehatan pada bulan Januari untuk melakukan tes masif COVID-19. Betul seperti itu Pak Anies? Begini, jadi kewenangan melakukan pengujian atas sampel COVID, pasien-pasien yang bergejala COVID, kewenangannya itu ada di pemerintah pusat. Jadi sampai dengan akhir Maret itu kita semua di seluruh wilayah di Indonesia, pemerintah daerah memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian. Jadi ini bukan soal dihambat atau tidak. Ini soal kewenangannya tidak dimiliki oleh daerah. Mungkin karena kita membacanya seakan dilarang. Sebenarnya bukan dilarang dalam artian meminta dan tidak atau waktu itu tidak diberikan. Memang kewenangannya ada di pusat. Nah, kami kemudian meminta kepada pemerintah pusat, dan ini kami sampaikan baik di berbagai media pada waktu itu mulai pertengahan Maret untuk kewenangan itu diberikan juga ke daerah. Nah, bulan April kemarin sudah diberikan kepada daerah, jadi seluruh daerah di Indonesia sekarang bisa melakukannya. Jadi kami di DKI Jakarta memang mendekati persoalan wabah COVID ini dari berbagai dimensi. Satu adalah dimensi kesehatannya. Dari awal, sejak Januari kita sudah memantau rumah sakit diberitahu bila ada pasien dengan gejala, waktu itu masih kita sebut dengan istilah pneumonia Wuhan. Belum ada istilah COVID. Laporkan ke kita, bahkan disiapkan nomor hotline. Kemudian kita memantau tiap data yang disampaikan ke pemerintah, ke kementerian, datanya hasilnya seperti apa. Kita pantau semuanya. Di sisi kemudian yang kedua adalah aspek sosial ekonomi. Jadi tadi ketika bansos dan lain-lain itu juga dipersiapkan untuk kita harus memastikan warga yang paling rentan terdampak punya kepasokan kebutuhan pokok yang aman. Dan itu alhamdulillah anggaran pun disiapkan. Jadi kalau kemarin sempat ada berita tidak ada anggarannya ada. Kalau anggarannya tidak ada, bagaimana mungkin kita membagikan 1,2 juta sembako kepada masyarakat? Anggarannya ada. Pak Gubernur. Terima kasih banyak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas penjelasannya.